Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Mas Dana bagaimana? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran ya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Amin. Selesai. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Ada. Siapa Mbak ya? Fikri hadir tidak? Hadir. Baiklah, untuk teman kita yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran, kalau ada kendala sakit, mari kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Nah, untuk kalian semua yang bisa mengikuti pembelajaran hari ini ya, Ibu doakan sehat selalu. Kita selalu Amin. bersyukur ya, karena masih diberi kesehatan. Amin. Baiklah anak-anak ya, nanti Ibu ingatkan untuk mengisi daftar presensi yang sudah Ibu sediakan di Google Classroom. Ingat kehadiran kalian hari ini, jangan lupa mengisi presensi ya. Insya Allah, Bu. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Sudah semangat? Materi kita hari ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang teks narasi. Kita membahas Ya, Bu. cerita imajinasi. Ya. Bentar Ibu tampil. Nah Belum. anak-anak ya, hari ini kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks narasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mencermati materi pembelajaran, peserta didik dapat menelaah struktur cerita imajinasi dengan tepat. Yang kedua, setelah mencermati materi pembelajaran, peserta didik dapat menelaah kaidah kebahasaan cerita imajinasi. Ya. Nah, coba diingat-ingat lagi, apa itu teks narasi apa Mbak? Karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan Karangan disusun secara cerita, kronologis. apalagi? Cerita pendek. Cerita pendek. Yo, apalagi? Cerita panjang, Bu. Menyajikan serangkaian peristiwa. Nah, disajikan serangkaian peristiwa. Cerita imajinasi ya, karangan yang berisi serangkaian peristiwa. Masalahnya didukung oleh para tokoh. Nah, seperti struktur karangan yang lainnya ya, cerita imajinasi yang pertama ada orientasi. Yang kedua komplikasi. Ada resolusi, ada koda. Masih ingat kira-kira? Masih. Kita lihat di bagian orientasi. Letaknya di mana biasanya? Di awal. Berisi apa Awal anak? paragraf. Berisi tentang cerita pendek yang menggambarkan latar, waktu, dan suasana. Pengenalan cerita, Bu, Nah. maksudnya. Ya. Pengenalan cerita. Biasanya pengenalan cerita ada tokoh yang dikenalkan. Ada latar. Biasanya letaknya di bagian awal. Bisa dipahami ini? Bisa. Yuk kita lanjut ya. Lanjut. Setelah orientasi ada komplikasi. Setelah kamu dikenalkan dengan tokoh, dengan latar, ada bagian komplikasi. Berisi apa ini kira-kira? Menuju konflik. Konflik utama tokoh. Konflik Berisi itu apa? konflik. Masalah. Salah, Bu. Ya, berarti di bagian komplikasi ini ya, masalah mulai timbul sampai masalah mulai memuncak. Biasanya disebut apa? Klimaks. Klimaks. Pintar ya. Bisa dilanjut. Bisa. Setelah pengenalan ada masalah, pasti ada resolusi.
Namanya saja sudah solusi. Apa anak-anak? Penyelesaian. Penyelesaian, pintar. Ada permasalahan, ada penyelesaian. Nah, struktur yang terakhir ada koda. Biasanya terletak di mana bagian koda ini? Akhir atau penutup. Akhir atau penutup. Apa isi dari koda? Amanat biasanya. Amanat. Amanat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada Pembaca. pembaca. Pintar. Coba anak-anak cermati. Contoh pertama. Itu merupakan bagian apa? Orientasi. Nomor Orientasi, anak Bu. rembulan. Bagian apa? Orientasi. Orientasi. Kamu bisa menentukan bagian orientasi dilihat dari Pengenalan. Awal paragraf. iya, itu ada pengenalan apa di situ? Pengenalan tokoh. tokoh. Tokohnya ada Nono. Pengenalan apa lagi di situ? Latar. Pengenalan Latar. latar. Latarnya di mana? Latar tempat. Diwini. Pintar ya. Jelas anak-anak? Jelas. Kita lanjut contoh yang kedua. Dilihat di situ ada kata tolong. Berarti sudah masuk apa ini? Komplikasi. Konflik. Komplikasi atau masalah ya. Jelas? Jelas. Nah, contoh yang ketiga dilihat ya di situ. Ini kutipan ini termasuk contoh struktur apa anak-anak? Solusi. Solusi. Resolusi. Sudah menemukan apa di sini? Penyelesaian Solusi. masalah. Ya, solusi namanya penyelesaian masalah. Bisa dipahami? Bisa. Lihat contoh yang terakhir. Tidak di dalam kutipan Ada ini. koda. Nah, Ada. kalau ada amanatnya berarti termasuk bagian koda. Sampai di sini jelas? Bisa. Bisa dilanjut? Bisa. Masih semangat? Masuk. Alhamdulillah. Ayo. Kita ke ciri kebahasaan ya. Yang pertama ada Ya. konjungsi temporal. Namanya temporal itu menyatakan urutan waktu. Biasanya ditandai dengan konjungsi atau kata hubung setelah itu, kemudian, sementara itu. Nah, ada kata ganti. Nah, anak-anak, sekarang ibu tanya. Pernah tidak di dalam cerita kamu menjumpai tokohnya disebutkan dengan aku, dia, iya? Ya. Sering kan menjumpai? Mereka. Nah, itu menggantikan ya kata benda atau kata orang. Disebut dengan kata ganti. Bisa dipahami nih? Paham, Bu. Yuk. Paham. Ada kalimat langsung. Kalimat langsung itu apa? Percakapan dari penokohan. Percakapan. Pintar. Percakapan. Kalau kalian di dalam cerita menjumpai ada percakapan ditandai dengan pemakaian tanda petik. Petik 2 ini berarti disebut kalimat Langsung. langsung. Jelas? Jelas. Jelas. Yang terakhir penggunaan kata depan. Nah anak-anak ya, penggunaan kata depan ini biasanya penulisannya dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di hutan, di sekolah. Coba dilihat contoh Guria ini ya. Saya ingin mencoba petualangan indah. Ada tanda petik 2, berarti termasuk penggunaan bahasa Kalimat apa tadi? langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung, pintar. Yang kedua, Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata depan kayaknya, Bu. Kata depan di mana, Mbak? Di kamar. Di kamar. Kamar ibunya. Kata depan dirangkai dengan keterangan tempat. Dari sini ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah jelas? Sudah, Bu. Ya.
kalau kalian sudah jelas, untuk tugas kalian hari ini ya, Ibu sudah menyediakan LKPD yang bisa kalian kerjakan, yang bisa kalian lihat di Google Classroom. Anak-anak, ini adalah LKPD yang nanti bisa kalian kerjakan ya. Di situ sudah ada petunjuk belajar. Nah, di sini tugas kalian nanti ya sudah Ibu sajikan, ada cerita berjudul Hikayat Kerbau dan Sapi yang Bertukar Kulit. Nanti tugas kalian nih menelaah strukturnya, mengerjakan LKPD, dan tugasnya diunggah lagi ke Google Classroom ya, Google Class kita ya. Nanti kalau kalian mengalami kesulitan ya, kalian bisa kita lewat grup WA kita bisa berdiskusi, bisa tanya jawab. Kita nanti di sini dilihat ada struktur dan kebahasaan cerita imajinasi ya, tanggal hari ini 17 Oktober. Nanti kalian bisa mengisi presensi ya. Presensinya diisi daftar hadirnya. Di sini nanti kalian juga bisa ya mengunduh materi pembelajaran, ada PPT tadi. Dan tugas kalian di sini ada LKPD yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada, nanti kamu buka di LKPD ada tugasnya dan dikumpulkan lagi di sini. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, baiklah. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Banyak. Apa saja? Tentang Struktur. Tentang struktur, tentang kebahasaan, tentang narasi. Sebentar Mbak Kebahasaan. Siti. Ya, sebentar Mbak Siti. Tentang struktur dari apa hari ini? Apa, Bu? Mempelajari struktur apa hari ini? Struktur teks narasi. Ya, ada apa saja Mbak? Ada orientasi, ada komplikasi, Terus? ada resolusi, Ya, ada koda. Pintar sekali. Yang lain bisa dipahami? bisa Bu. Nah, selain struktur kita belajar apa hari ini? Unsur kebahasaan, Kebahasaan, Unsur kebahasaan meliputi urutan waktu, Kondisi temporal. kalimat temporal, kata ganti, kalimat langsung. Alhamdulillah ya. Kalian sudah jelas hari ini? Sudah, Bu. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah anak-anak ya, Ibu rasa sudah cukup. Ibu rasa sudah cukup pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa Ya, Bu. untuk terus belajar. Jangan lupa untuk terus berdoa. Walaupun Ya, Bu. kondisi seperti ini. Tetap Ya, jaga Bu. kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya. Tetap semangat Ya, Bu. kalian hari ini. Semangat. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya, kita tutup dengan berdoa. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari Bu Ria. Ibu akhiri. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.